Konflik Cina-Taiwan kembali memanas usai Cina melangsungkan latihan militer di Selat Taiwan. Hal ini berawal dari kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Bukan pertama kali hubungan Cina-Taiwan beberapa kali sempat memanas. Konflik kedua negara tersebut tak lepas dari Cina yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya. Namun, Taiwan tak mengakui klaim Cina tersebut. Pada awal abad ke-7, Taiwan merupakan bagian dari Cina. Belanda yang sempat menguasai Taiwan hingga tahun 1646, kemudian digulingkan oleh pengungsi Cina pada tahun 1661. Kemudian, Taiwan diserahkan kepada Jepang pada tahun 1895 usai Cina mengalami kekalahan dalam Perang Sino-Jepang pertama. Menurut Pusat Strategis dan Studi Internasional, pada 1911, saat dinasti Qing yang memimpin Cina jatuh, politik negara tersebut kacau. Pada masa itu, ada dua kelompok politik militer dengan ideologi yang berbeda. Keduanya saling bersaing untuk masa depan Cina. Mereka adalah Partai Nasional Kuomintang atau KMT dan Partai Komunis Cina atau PKC. Namun, keduanya sepakat untuk bekerja sama dan melawan penjajahan Jepang selama periode 1930-an. Hingga pada 1 Desember 1943, Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. Kemudian kepala negara Cina, Amerika Serikat, dan Inggris menandatangani Deklarasi Kairo. Dikatakan dalam deklarasi itu bahwa semua wilayah yang telah direbut Jepang dari Cina, seperti Manchuria, Taiwan, dan Kepulauan Penghu, akan dikembalikan ke Cina. Sejarah Cina dan Taiwan tak lepas dari sosok Chiang Kai-shek. Sempat menjadi prajurit dan menjalani pendidikan militer di Jepang, Chiang Kai-shek juga pernah bergabung dengan Angkatan Darat Kerajaan Jepang. Kemudian, Chiang menjadi pemimpin Partai Nasional menggantikan Sun Yat-sen yang meninggal. Namun terjadi perseteruan hingga akhirnya pecah perang saudara pada 1927. Chiang mengalahkan komunis yang menjadi lawannya. Setahun Perang Dunia dimulai, ia mengangkat dirinya menjadi pemimpin nasional Republik Cina pada 1928. Perang saudara melawan Partai Komunis Cina berlanjut hingga Jepang menyerang daratan Cina pada 1937. Pasukan nasionalis belum mampu memulihkan kekuatan tempurnya usai diterpa perang melawan Jepang. Mendapat serangan ancaman Cina, nasionalis dan komunis sepakat melakukan gencatan senjata dan bersama berjuang mengusir penjajah Jepang. Akhirnya, Jepang berhasil mengakhiri penjajahannya di Cina usai kalah dari pasukan sekutu gabungan Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat, serta Cina pada 1945. Usai Perang Dunia II, konflik antara nasionalis dan komunis Cina kembali berlanjut. Dalam perang antara kedua pihak, Partai Komunis yang dipimpin Mao Zedong berhasil menekan pasukan nasionalis hingga mengusirnya keluar dari daratan Cina. Usai Jepang menyerah kepada sekutu pada 1945, Taiwan kembali pada Cina. Tetapi, kedua partai kembali melakukan perang sipil. Meski Amerika Serikat sempat menengahi konflik kedua partai ini pada 1945, namun gencatan senjata tetap terjadi di antara keduanya. Peperangan terus terjadi hingga pemimpin PKC, Mao Zedong, mengumumkan pembentukan Republik Rakyat Cina atau RRC di Beijing pada 1 Oktober 1949. Hal tersebut menjadi bentuk kemenangan PKC
dan mengakibatkan kepemimpinan KMT Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan. Di bawah pimpinan Chiang Kai-shek, KMT mendeklarasikan Taipei di Pulau Taiwan sebagai Ibu Kota Republik Cina atau ROC pada Desember 1949. Langkah tersebut sebagai upaya memutuskan kontak dengan Cina daratan yang dikuasai oleh PKC. Bertindak melawan komunis Cina di Korea, pada 1950, Taiwan menjadi sekutu Amerika Serikat. Sejumlah armada dikerahkan Amerika Serikat ke Selat Taiwan untuk melindungi sekutunya dari potensi serangan Cina daratan. Meski Taiwan menerima pengakuan internasional sebagai ROC atau Republic of China, namun RRC mendapat cukup suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 1971, maka ROC harus bubar. Hal ini juga menjadi pengakuan PBB akan RRC sebagai perwakilan Cina. Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, namun tetap berkomitmen untuk membantu pertahanan Taiwan. Amerika Serikat juga mendukung One China Policy untuk kebijakan satu Cina yang tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Meski demikian, Amerika Serikat tetap menjalin hubungan perdagangan dan militer dengan Taiwan. Cina dan Taiwan terus melakukan rekonsiliasi sejak Cina masuk PBB. Hal ini menjadi upaya guna memulihkan hubungan ke keadaan sebelum terjadinya konflik, yakni damai dan harmonis. Hingga pada 1987, penduduk Taiwan diperbolehkan mengunjungi Cina. Taiwan kemudian mencabut aturan darurat dan secara sepihak mengakhiri keadaan perang dengan Cina. Untuk pertama kali, kedua pihak negara itu mengadakan pembicaraan di Singapura 2 tahun kemudian. Namun pada 1996, Cina melakukan uji coba rudal ke Taiwan untuk menakut-nakuti pemilih dalam pemilihan presiden demokratis pertama di pulau itu. Pada pemilu 2000, untuk pertama kali, KMT kehilangan kekuasaan di Taiwan. Hal ini berimbas pada 5 tahun ke depan dengan meningkatnya hubungan perdagangan antara kedua pihak. Pada Maret 2005, Cina mengadopsi undang-undang yang mengilegalkan pemisahan diri oleh Taiwan dengan resiko tindakan militer jika terjadi pelanggaran. Pada tahun yang sama, terjadi pertempuran antara para pemimpin KMT dan PKC sejak 1949. Cina melanjutkan pembicaraan tingkat tinggi dengan Taiwan pada 2008 usai Ma Ying-jeou dari KMT yang memiliki hubungan baik dengan Beijing terpilih sebagai presiden Taiwan. 2 tahun kemudian, mereka menandatangani perjanjian kerangka kerjasama ekonomi dan tahun 2014 mengadakan pembicaraan pemerintah ke pemerintah pertama sejak pemisahan. Pada 2015, para pemimpin kedua pihak kembali bertemu di Singapura. Mereka berjabat tangan dan melambai dengan antusias kepada banyak pers, namun tak memberikan pernyataan bersama. Tak lama berselang, yakni pada Januari 2016, kandidat oposisi Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik yang secara tradisional pro kemerdekaan Taiwan atau ROC memenangi pemilihan presiden. Pada hari pelantikannya, Cina memberikan peringatan bahwa perdamaian akan mustahil jika mengambil langkah untuk memisahkan diri secara resmi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat saat itu, yakni Donald Trump, mengambil kebijakan diplomatik dengan menghubungi Presiden Taiwan Tsai Ing-wen melalui telepon. 1 tahun kemudian, Trump menyetujui penjualan senjata senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat ke Taiwan. Hal ini memicu kemarahan Cina.
Presiden RRC Xi Jinping memberikan peringatan bahwa penyatuan Cina dan Taiwan tak terhindarkan, penggunaan kekuatan militer tetap menjadi pilihan. Sebanyak 25 jet militer Cina menembus zona pertahanan Taiwan hingga 12 April 2021. Tsai Ing-wen juga menyebut akan ada konsekuensi besar jika Taiwan jatuh ke Cina. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan membela Taiwan jika Cina melakukan serangan. Usai Tsai Ing-wen mengatakan bahwa tentara Amerika Serikat hadir di Taiwan untuk membantu pelatihan, Cina kemudian menentang hubungan militer antara Amerika Serikat dan Taiwan. Hubungan Cina dan Taiwan kembali memanas usai kunjungan DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Usai kunjungan tersebut, Cina meluncurkan tembakan rudal langsung ke dekat Taiwan dalam latihan militer pada Kamis 4 Agustus 2022. Namun, Cina menyebut bahwa rudal tersebut terbang tinggi ke atmosfer dan tak mengancam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya mengerahkan jet untuk memperingatkan 22 pesawat tempur Cina yang melewati garis tengah selat Taiwan ke zona pertahanan udaranya.